Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani. Biarlah dalam ucapan syukur kita menyambut hari yang baru ini, kita menyediakan hati dan hidup kita untuk mengambil waktu untuk teduh sejenak dan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami dapat melangsungkan kehidupan dan meneruskan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Hari ini Tuhan, kami mengambil waktu untuk teduh sejenak dan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Berkenan kiranya Tuhan memperdengarkan isi hati Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Sehingga benar Tuhan, ketika kami menjalani hidup dan menjalani hari yang Tuhan percayakan ini, kami sungguh hidup dalam rasa yang takut akan Tuhan dan mengerjakan bagian kami dengan ketekunan dan kesetiaan. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Yesaya pasal 49 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, Aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Bacaan yang kedua dari kitab Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hari ini firman Tuhan menyapa kita dengan tema lelah tapi tidak pernah sia-sia. Ada satu pepatah yang mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Dalam kenyataannya tentu kita berupaya dengan semaksimal mungkin untuk dapat menjalani sebuah proses yang panjang. Di dalamnya kita berusaha dengan keras, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin kita sudah memberikan yang terbaik. Tetapi pada akhirnya tidak selalu kita menjumpai hasil yang kita harapkan. Kemudian pada titik ini kita bertanya dalam hati kita, apakah semua yang baik yang sudah kita usahakan dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi sia-sia? Sama seperti seorang petani yang menanam benih, tentu petani tidak langsung melihat ada padi yang tumbuh di hari yang sama. Selama berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, ia mungkin hanya melihat tanah yang tampak biasa saja. Tetapi di bawah permukaan tanah, benih itu terus bertumbuh. Mungkin belum terlihat oleh mata, tetapi proses kehidupan terus dan tetap berlangsung. Demikian juga dengan kehidupan iman kita Bapak Ibu, bahwa tidak semua pekerjaan Tuhan langsung terlihat dan tampak oleh mata. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan sedang berhenti dan Tuhan tidak berkarya lagi dalam hidup kita. Perasaan inilah yang mungkin digambarkan dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat yang keempat. Hamba Tuhan berkata, Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia.
merupakan satu ungkapan hati yang tentu di dalamnya kita melihat ada kekecewaan dan keputusasaan. Tetapi ini menjadi satu ungkapan hati yang begitu jujur dari seorang pelayan yang merasa bahwa jerih payahnya tidak membuahkan hasil. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah rasa lelah dan kekecewaan, bahkan mungkin keputusasaan yang dirasakannya, ia tetap percaya bahwa Allah melihat, Allah menilai, dan Allah menghargai setiap kesetiaannya. Kebenaran yang sama juga terlihat dalam kitab Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Saat itu Simon Petrus telah bekerja semalaman tanpa menangkap seekor ikan pun. Secara manusiawi, ia memiliki alasan untuk berhenti dan tidak mencoba kembali. Tetapi Petrus menunjukkan sikap ketaatan. Meskipun ia merasa lelah, meskipun ia merasa kecewa, dan mungkin ia pulang dengan tidak mendapatkan hasil apapun, tetapi ketaatannya mendorong ia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus pada waktu itu. Akhirnya, dia menebarkan jalannya kembali. Dan ketaatannya itu membuat Petrus mengalami kuasa Tuhan yang melampaui dari perhitungannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa mungkin hari-hari yang kita lewati dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam pergumulan-pergumulan kita selalu mengusahakan segala yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bergumul setiap hari untuk hal-hal yang kita rindukan dan kita harapkan terjadi. Bahkan kita mencoba sekuat mungkin untuk dapat bertahan. Tetapi seringkali kita menjumpai hasil yang tidak tampak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian seringkali kita menjadi kecewa, ingin berhenti, bahkan mungkin kita merasa gagal dalam perjalanan hidup kita. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kelelahan atau merasa lelah itu sangat manusiawi. Tetapi bagian lain yang harus tetap kita pelihara dan kita hidupi adalah kesetiaan kepada Tuhan. Sebab ketika kita tekun dan setia mengerjakan bagian kita dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kesetiaan kita. Bahkan kita mengamini bahwa Allah melihat setiap tetesan air mata kita. Tuhan melihat setiap pengorbanan kita. Dan Tuhan memperhitungkan setiap ketaatan kita yang mungkin seringkali tidak dilihat dan tidak dihargai oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa apa yang belum menghasilkan buah hari ini bisa jadi sedang dipersiapkan Tuhan untuk menghasilkan panen pada waktunya. Karena itu, jangan pernah berhenti hanya karena kita belum melihat apa-apa. Tetaplah setia, tetaplah tekun mengerjakan bagian kita, pelayanan kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita. Terus lakukan dengan ketekunan dan kesetiaan kepada Allah. Sebab di tangan Tuhan, setiap jerih lelah yang kita usahakan untuk kemuliaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia Allah yang selalu memperhitungkan segala hal yang sudah kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu melihat dan menilik setiap kami. Engkau memperhitungkan setiap kerja keras, pengorbanan, ketaatan, bahkan juga segala usaha yang sudah kami lakukan. Apapun bentuk yang sudah kami kerjakan Tuhan, biarlah sungguh hati yang terus setia kepada Tuhan boleh melekat bagi kami. Sehingga sekalipun kami merasa lelah, sekalipun kami kehabisan tenaga, sekalipun kami belum melihat apa-apa di hadapan kami, tetapi biarlah pengharapan kami akan pertolongan Tuhan, akan upah yang Tuhan janjikan, boleh terus menjadi kekuatan bagi kami
untuk terus berharap kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun kami ada. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami apapun yang akan kami kerjakan hari ini, sehingga semua yang kami kerjakan adalah usaha yang terbaik, yang kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan hasil panen bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, sekiranya ada yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, kami mohon kiranya Tuhan yang menjamah, memulihkan dan melawat kami, agar kami beroleh kekuatan untuk pulih dan mengalami kekuatan yang baru karena anugerah Tuhan. Segala bentuk pelayanan dan pekerjaan apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah semuanya kami kerjakan dengan penuh sukacita, dan semua yang kami perbuat untuk Tuhan. Biarlah semuanya boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuntun dan sertai perjalanan hidup kami hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Biarlah apapun yang dijumpai oleh tangan kami, apapun dan kemanapun kaki kami melangkah dan pergi, biarlah sungguh kesaksian akan nama Kristus boleh selalu kami perdengarkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan perhitungkan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan, dan kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kami umat Tuhan, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Shalom.